Halo guys, di sini dengan Sandi dan ini adalah mikrofon Fifine K688 atau K688. Mikrofon ini sebenarnya sudah lama saya beli sekitar bulan Oktober di tahun lalu, namun belum sempat saya membahasnya. Nah, langsung aja simak pembahasan mengenai mikrofon ini. Kita mulai dari apa yang kita dapatkan dalam paket pembelian. Di dalam kotaknya ada cover foam yang berisi manual book, stand mic, adaptor, kemudian ada kabel A to C untuk mic-nya, dan unit mic-nya sendiri. Sekarang kita bahas mengenai desain dan build quality dari mic ini. Mic ini berbentuk seperti kapsul ya, layaknya mic-mic yang digunakan pada podcast-podcast yang teman-teman biasanya lihat. Body mic-nya itu dari plastik, sedangkan shock mount dan bagian dalam mic-nya menggunakan material logam. Berbicara soal build quality ya, mic ini terasa solid kok ya, walaupun menggunakan plastik tapi tidak ada bagian yang terasa kopong ya, saya ketok-ketok itu. Ya mungkin terdengar tapi ya, intinya rasanya itu nggak ada yang kopong aja. Mic ini juga dilengkapi pop filter berbahan foam yang secara ketebalan menurut saya cukup aja dalam mengolah kebisingan saat sedang berbicara. Kemudian berbicara mengenai spesifikasi, mikrofon ini bertipe dynamic microphone dengan polar pattern cardioid, yaitu pola penangkapan suara yang hanya menangkap suara dari bagian depan atau bagian atas mic aja ya. Jadi suara di bagian belakang itu atau background itu nggak akan masuk ke dalam mic. Kemudian interface yang disediakan itu berupa USB-C dan juga XLR. Nah, untuk frekuensi respons yang bisa ditangkap oleh mic atau diolah oleh mic itu mulai dari 70 Hz hingga 15 kHz. Kemudian sensitivity penangkapan suara pada mic ini itu berada di minus 58 desibel dengan selisih kurang lebih di 3 desibel ya. Kemudian output impedance-nya ada di 250 ohm. Dan untuk fitur-fitur yang dimiliki oleh mic ini berupa mute button yang tombolnya itu merupakan capacitive touch ya. Terus ada knob untuk volume monitoring dan juga knob untuk meningkatkan atau mengurangi gain dari mic ini ya. Bukan volume penangkapan, melainkan gain. Dan perlu digarisbawahi bahwa selama pengambilan video ini, gain pada mic ini saya set pada gain paling maksimal ya. Sekarang kita beralih ke tes mic ini ya. Jadi kita mulai dari tes jaraknya terlebih dahulu. Ini saya akan coba tes dari jarak paling deket ya sampai ke jarak paling jauhnya. Jadi kita coba tes kayaknya sih kira-kira sekitar 4 jari ya jarak optimalnya itu untuk tes jarak. Kemudian untuk tes popping atau plosive ya, jadi pas pis pus pes pos, pas pis pus pes pos, pas pis pus pes pos. Gimana menurut teman-teman, gimana tes plosive atau popping yang ditangkap dari mic ini, apakah udah bagus ya? Nanti kita lihat. Dan kemudian untuk tes noise, jadi di ruangan ini nggak ada AC, nggak ada kipas angin, ini cuma ada fan laptop aja. Dan kebetulan saya saat ini syuting ini udah mau duhur, jadi udah mulai ada suara adzan atau suara dari masjid ya. Dan ada kendaraan lalu lalang juga, jadi pas adzan ya. Jadi kita coba dengerin aja. Ya udah lah ya, kita lanjut dulu aja. Terus sekarang yang terakhir adalah tes guncangan. Jadi ini kan pakai stand ya. Nanti kita coba juga pakai stand ini arm ya. Kita coba pakai arm gimana
sebagus apa si shock mount ini bisa meredam guncangan dari si mic-nya ya. Yang pertama sebelum kita taruh, kita coba ngeguncangin aja nih. Terus kita coba, kalau misalkan dari saya ngerekam pakai Audacity ya. Jadi kalau misalkan dari Audacity kelihatannya sih nggak ada spektrum suara ketika guncangan barusan. Kalau misalkan sambil ditaruh gini, ini saya nggak yakin ini spektrum dari suara lain kah atau apa, atau dari mic-nya. Oke, jadi mic-nya udah saya pasang di arm ya. Nah, sekarang kita shock test atau tes guncangan. Gimana kalau mic-nya lagi dipasang di arm ya. Jadi aduh, ini gue yang banget. Ini paling dengarannya suara hentakan ini. Ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi mic ini cukup bisa digunakan untuk banyak kebutuhan ya, seperti misalnya podcast, kemudian voice over, atau bahkan untuk menyanyi sekalipun ya. Namun sih perlu diingat ya, mic ini berjenisnya dynamic, jadi apabila dibandingkan dengan kondensor itu masih kurang lah dalam hal penangkapan detail ya, karena dynamic ini dalam menangkap detail tuh tidak sekaya mic kondensor gitu loh. Namun positifnya adalah dengan kekurangannya yang tadi, mic ini jadi cocok untuk digunakan dengan kondisi lingkungan yang belum memadai lah ya, contohnya seperti kayak studio saya sekarang ini yang dekat dengan jalan ya. Mengenai isolasi itu masih kurang memadai lah, bukan seperti studio profesional ya. Kemudian dengan terdapatnya opsi koneksi XLR membuat mic ini tuh menjadi lebih fleksibel kalau misalkan teman-teman mau upgrade setupnya jadi pakai sound card atau audio interface gitu ya, atau untuk keperluan yang lebih profesional gitu ya. Nah, sekarang ngomong soal harga ya. Mic ini ketika saya beli itu ada di kisaran 760-an ribu. Pada saat itu saya belinya waktu kalau nggak salah di tanggal kembar atau di payday sale ya, setiap tanggal 25 itu ya. Jadi kalau teman-teman mau dapat harga yang sama atau bahkan bisa lebih murah, ya belinya di tanggal-tanggal segitu aja. Biasanya ada flash sale atau voucher-voucher yang bisa membuat harga mic ini menjadi lebih murah. Ya, jadi gimana menurut teman-teman semua? Silakan tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Dan sekian pembahasan dari saya mengenai mikrofon Fifine K688. Like kalau teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka. Subscribe dan share video ini ke kerabat teman-teman semua kalau memang video ini bermanfaat. Dan saya pamit undur diri. See you next time and have a nice day.